Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septaviana dari kelas 12 MIPA 6, absen 29, SMA Negeri 1 Kesamben. Di sini saya akan menjelaskan kembali pembelajaran kemarin, yaitu mengenai pemberontakan-pemberontakan yang ada di Indonesia. Apa sih pemberontakan itu, dan pemberontakan apa saja yang sudah terjadi pada Indonesia? Pemberontakan secara umum merupakan sebuah penolakan terhadap otoritas atau kekuasaan. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terpimpin yang berupaya menjatuhkan kekuasaan. Ada 3 istilah mengenai pemberontakan. Yang pertama yaitu revolusi. Pemberontakan ini bertujuan untuk menghancurkan secara radikal suatu tatanan politis atau sosial yang sudah berdiri di seluruh wilayah negara. Yang kedua, rebeli. Pemberontakan sebagian wilayah negara untuk menggulingkan kekuasaan di wilayah negara lainnya. Dan yang terakhir yaitu pemberontakan atau insurrection. Kegiatan yang secara mendasar lebih luas dan tujuannya lebih sempit dari revolusi dan rebeli. Beberapa contoh pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan DITII, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, pemberontakan Permesta, Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Separatis Tragedi Nasional G30 SPKI pada tahun 1965, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Aziz dan Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu pemberontakan yang pernah terjadi pada Indonesia, yaitu pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz meletus di kota Makassar pada tanggal 8 April 1950. Pemberontakan ini terjadi akibat kekecewaan para mantan serdadu KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda, yang mana berdasarkan kesepakatan konferensi meja bundar, pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda digabung dengan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat bersama pasukan TNI. Akibatnya, para serdadu KNIL menolak kesepakatan ini karena mereka merasa didominasi oleh para TNI yang berasal dari Jawa. Akibatnya, mereka menuntut agar KNIL diberi wewenang atas keamanan di negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Aziz, yang dimana ia merupakan mantan perwira KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Kebanyakan pemberontaknya adalah mantan serdadu dari KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Tuntutan para pasukan pemberontak Andi Aziz adalah agar para pasukan TNI ditarik dari kota Makassar, agar negara Indonesia Timur tetap dipertahankan, dan agar pasukan KNIL diberi wewenang atas keamanan di negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini meletus setelah para mantan serdadu KNIL menyerang markas APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan menyandera para perwira APRIS di kota Makassar. Setelah berhasil menguasai kota Makassar, mereka mengultimatum pemerintah untuk memenuhi beberapa tuntutan mereka. Untuk menghadapi pemberontakan Andi Aziz ini, yang terjadi pada tanggal 8 April 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum yang meminta agar Andi Aziz segera datang ke Jakarta. Apabila Andi Aziz mengabaikan ultimatum tersebut, kapal laut Hang Tuah akan segera menyerang Makassar. Selain itu, ultimatum pemerintah juga meminta agar Andi Aziz bertanggung jawab atas tindakannya dalam 4 kali 24 jam. Akan tetapi, Andi Aziz mengabaikan ultimatum tersebut. Setelah batas waktu berlalu, pemerintah Indonesia mengirim pasukan di bawah komando Kolonel Alex Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz akan segera datang ke Jakarta dengan janji Hamengkubuwono IX bahwa dia tidak akan ditangkap. Akan tetapi, saat Andi Aziz datang ke Jakarta, dia langsung ditangkap. Dan setelah sidang, Andi Aziz dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Dan pada akhirnya, pemberontakan ini menyebabkan semakin kuatnya tuntutan agar negara Indonesia Timur dibubarkan dan segera bergabung dengan NKRI. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pemberontakan Andi Aziz. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.